Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan ya penjelasan kita yang kemarin tentang materi bab 2 pemasaran produk usaha ya. Kemarin kita sudah sampai kepada yang rencana langkah pemasaran ya, sudah di topik rencana langkah pemasaran. Kita lihat nih untuk tahap perencanaannya ya. Jadi perencanaan pemasaran itu langkah-langkah yang setelah kalian menentukan komponen pemasaran. Tadi kan persiapan komponen pemasaran itu yang kalian arsitektur ya, scorecard, kemudian outlook ya. Nah, itu kan perencanaannya. Ada contohnya juga ya, outlook itu ada change, ada kompetitor, customer, company, dan sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu lanjut untuk yang rencana langkah pemasaran. Jadi di dalam perencanaan pemasaran itu ada 3 hal nih tahapannya ya. Yang pertama, kalian tentuin dulu target penjualannya. Kira-kira kalian targetnya mau berapa nih ya yang mau dijual. Kemudian cara jualnya. Udah nentuin target, aduh gimana nih caranya biar laku nih produknya ya. Baru kalian merancang strategi pemasarannya. Jadi ada 3 tahapan ini. Nah, untuk lebih rincinya kita lihat lagi itu yang selanjutnya. Jadi target penjualan itu mana nih? Nah, target penjualan itu nilai yang ingin kalian capai ya saat kegiatan usaha kalian melakukan pemasaran. Jadi akan lebih baik kalau misalnya ditentukan dalam jumlah produk yang ingin dijual dan juga dalam nilai rupiah. Misalnya ya, kalian pengen terjual itu 2000 piece dalam 1 bulan. Ya, berarti ada berapa rupiah nih yang mau kalian jual? Sekitar misalnya 5 juta ya. Let's say contoh seperti itu. Jadi target penjualannya jelas dalam bentuk nominal dan juga dalam bentuk unit ya. Unit itu piecesnya berapa banyaknya. Bentuk nominal itu bentuk nilai rupiahnya, ada berapa rupiahnya ya. Nah, kemudian dasar penentuan target penjualan itu akan lebih baik kalau ditentukan berdasarkan perhitungan. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan belaka ya, tapi ada perhitungannya. Misalnya kalian produksi sekian, ngeluarin modal sekian. Nah, berarti nanti target penjualannya harus di atas itu atau minimal seimbang. Nah, jadi dasar perhitungan itu pun akan lebih tepat kalau didasarkan pada perhitungan keuntungan yang ingin dicapai ya. Tadi Ibu bilang, target penjualan kalian apakah mau balik modal atau mau dapat untung berapa persen ya. Yang kemarin di bab 1 ya, kalian hitung BEP, apakah mau mencapai modal atau mau mencapai margin yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau target penjualannya 1000 piece, berarti kalian sudah untung 20%. Nah, jadi udah ada perkiraan nih, ada perhitungannya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar perhitungan belaka secara coret-coret gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana nih? Ini kalian bisa lihat, kita lanjutin yang kemarin ya, toko lampu hias online. Nah, ini contohnya, contoh penentuan target penjualannya. Jadi penentuan targetnya adalah minimal target yang dibuat untuk membiayai operasional setiap bulan. Jadi variabel cost-nya ya, variabel cost-nya itu minimal bisa terbiayai. Nah, target ini dibuat supaya usaha nggak merugi ya. Jelas kalau misalnya kalian nggak mencapai biaya operasional, kalian besok nggak bisa beroperasi lagi dong karena nggak balik uang gitu ya. Nah, contohnya setelah kalian menghitung biaya operasional bulanan, ternyata total biaya operasional bulanan untuk bisnis toko lampu online itu 4.500.000 ya. Jadi kalau dalam satu lampu hias itu si pemilik usaha mengambil keuntungan 50.000, berarti target usaha supaya nggak rugi dengan rumus target total biaya operasional per bulan dibagi rata-rata keuntungan kotor per unit. Nah, keuntungan kotor ya, karena tadi kan keuntungannya 50.000 yang tadi gitu ya, karena kan belum dihitung sama biaya-biaya lain. Nah, total biaya operasional yang tadi 4.500.000 kita bagikan dengan si 50.000 ya, keuntungan kotor.
Jadi menghasilkan 90 unit. Berarti supaya nggak rugi, usaha itu harus mampu menjual 90 unit lampu hias setiap bulannya ya, yang dihitung per bulan bukan per hari. Kemudian target yang kedua apa? Keuntungan di awal usaha ya. Targetnya itu keuntungan di awal usaha. Jadi setiap wirausahawan pasti mengharapkan mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan. Jadi setiap wirausahawan sebaiknya menentukan target keuntungan yang diinginkan untuk setiap bulannya. Penentuan targetnya itu sebaiknya realistis ya, real, nyata, nggak yang awang-awang. Artinya jumlahnya itu sesuai dengan usaha yang baru dimulai. Contoh nih, pemilik usaha lampu hias pengen dapat untung bersih ya, untung bersih nih sebesar 3 juta ya di bulan-bulan awal usaha dengan target awal keuntungan. Nah, si lampu hias ini bisa dijual dengan perkiraan keuntungan kotor per unit sebesar 50.000. Jadi yang udah ketahuan kan keuntungan kotor. Keuntungan kotornya 50.000 tapi pengennya dapat untung bersihnya 3 juta ya. Nah, gimana nih cara nentuin targetnya? Berarti target keuntungan kotor per bulan dibagi keuntungan kotor per unit ya. Nah, kemudian keuntungan kotor per bulannya itu 3 juta dibagi 50.000 menghasilkan 60 unit. Sehingga target penjualan lampu hias untuk keuntungan sebesar 3 juta sebulannya adalah 60 unit ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalian pengen dapat aku pengen untung per bulan ini 4 juta nih. Jadi per pieces produk aku untungnya itu 100.000. Nah, kalian bisa bagikan ya, 4 juta tadi dibagi 100.000 ya. Nah, berapa hasilnya? Berapa unit? Nah, itulah target penjualan kalian. Nah, kemudian menghitung total target. Nah, tahapan selanjutnya adalah menghitung total target yang sebaiknya ditetapkan oleh sebuah usaha, yaitu penjumlahan antara total target dengan total target penjualan minimal dengan total target penjualan keuntungan. Contoh nih, misalnya penentuan total target penjualan untuk setiap bulan kalian ya, menggunakan rumus total target penjualan minimal ditambah dengan total target penjualan keuntungan yang tadi ya, yang nomor 1 sama 2 tadi kan. Minimalnya 90 unit ya, untuk yang keuntungannya itu 60 unit, sehingga kalau dijumlah 150 unit. Nah, jadi total target penjualan setiap bulan kalian itu adalah sebanyak 150 unit lampunya. Jadi kalau rata-rata harga lampu kalian 100.000, terus target nilai rupiah yang ingin dicapainya itu berapa? Ya, rumusnya itu target sama dengan total target penjualan per bulan ya, totalnya yang tadi 150 dikali harga jual. Jadi kalau target kalian totalnya 150 unit, kalian kalikan deh harga per pieces produk kalian 100.000. Nah, hasilnya 15 juta. Jadi target total penjualan kalian dalam nilai rupiah dengan asumsi harga barang kalian itu 100.000 ya, asumsi itu permisalan ya, maka kalian harus menargetkan dalam sebulan itu bisa dapat laku 15 juta kayak gitu ya. Jadi nentuin target lebih gampang ya daripada menghitung yang lainnya, tapi sebenarnya mudah-mudah sih perhitungannya ya. Nah, itu dia contoh penentuan target penjualan. Jadi ada 3 ya, kalian itu target penjualan minimal dulu dihitung, baru kemudian target penjualan keuntungan, baru kemudian target total ya. Jadi yang ini berdasarkan biaya operasional ya, yang minimal itu berdasarkan biaya operasional, yang keuntungan itu berdasarkan modal awal ya, mendapatkan keuntungan ya, baru kemudian total target seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan cara penjualan, menentukan cara penjualan ini sudah berapa menit nih? Oke, 9 menit. Nah, kemudian menentukan cara penjualan. Ini adalah pilihan cara penjualan yang sebaiknya disesuaikan dengan jenis usaha. Jadi cara-caranya itu
juga harus disesuaikan nih dengan usaha kalian ya. Jadi di tahapan ini kalian itu udah bisa tahu nih target penjualan yang ingin kalian capai dengan perhitungan yang tadi. Nah, baru kalian merumuskan cara ngejualnya. Nah, kalau misalnya kalian itu ngejual produk, eh, contohnya kalian mau ngejual offline ya, let's say kalian mau jualan kue basah misalnya, kue basah di mall. Nah, tapi karena kalian gak punya modal nih ya buat nyewa lapaknya, kalian bisa milih cara lain dengan jualan online ya. Sekarang banyak kan orang jualan-jualan kue di Shopee yang apa namanya e-commerce yang online kayak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan online marketplace ya. Jadi apa namanya kalian promosinya lewat sosial media. Nah, kemudian apa namanya penentuan cara penjualan ini juga dipengaruhi oleh jenis usaha dan kondisi pemilik usahanya. Tapi kalau misalnya kalian udah nentuin satu cara penjualan, itu akan lebih better kalau kalian buat alternatif pilihan cara penjualan yang lain. Hal ini apa namanya gunanya buat mengantisipasi nih kalau misalnya target penjualannya nggak tercapai. Contoh misalnya kalian jualan lewat Shopee, tahu-taunya nggak ada yang lirik nih produk kalian karena produk kalian masih baru. Kalian harus cari alternatif lain. Misalnya kalian naruhlah kue-kue kalian itu di warung-warung misalnya kayak gitu ya, atau kalian titipkan ke orang, dijadiin reseller sama orang. Nah, itu juga bisa. Jadi harus membuat opsi-opsi kalau targetnya itu enggak tercapai. Target itu penting ya, tapi jangan apa namanya jangan sampai ngedown juga kalau targetnya nggak tercapai. Seperti itu. Contohnya seperti apa nih? Kita lihat di sini. Contoh pembuatan contoh pilihan cara-cara penjualan ya. Ini kenapa beda ya? Oh, ini dulu. Oh, enggak, udah benar. Nah, yang pertama itu pilihan cara-cara penjualan. Pilihannya yang pertama kalian bisa membuka tempat penjualan. Nah, ini misalnya kalian memilih eh, lokasi ya untuk melakukan transaksi penjualannya. Misalnya kalian buka kios, toko, warung, kedai, stand ya, restoran atau kafe, kantor dan lain-lain. Jadi kalian buka lapak nih, lapak real. Yang kedua kalian titip jual. Nah, ini bisa kalian apa namanya menggunakannya untuk berjualan dengan cara nitipin ke pihak lain. Misalnya kalian titip di toko lain, supermarket, minimarket dan lain-lain. Kan kayak di Indomaret kadang itu banyak ya produk-produk titipan orang yang mereka itu udah punya kerjasama MOU-nya lah ya. Kemudian yang ketiga apa? Berkeliling ya, kayak tahu bulat itu kan mereka keliling ya kan. Jadi cara penjualan ini dipilih karena kita bisa mendatangi konsumennya langsung ya. Jadi menggunakan sales atau tenaga kerja keliling ya, atau pemilik usaha menawarkan secara door to door. Ini biasanya kan yang sales bawa ember, bawa baju ya kan. Itu kan sering door to door, itu berkeliling. Nah, kemudian cara yang keempat menerima pesanan. Kalian juga bisa nih open order ya. Jadi open order ya buat ini gitu. Cara penjualannya itu kalian tuh nunggu pesanan atau order baru kalian produksi ya. Jadi kalau nggak ada pesanan uh, produknya nggak ready kayak gitu ya. Sebagian orang suka sama barang-barang pre-order, sebagian enggak karena mereka nggak suka nunggu ya. Tapi kalau misalnya kalian modalnya terbatas, kalian bisa menggunakan cara ini. Kemudian yang kelima, penjualan online. Nah, kalian bisa berjualan dengan media online ya, pakai jaringan internet. Biasanya kan orang posting di Facebook ya, Instagram, website, Weblog, marketplace dan sebagainya. Kalian bisa milih mana yang pangsa pasarnya sesuai sama kalian. Kan kayak Facebook kan pangsa pasarnya buat ibu-ibu ya, anak-anak muda kan pakainya Instagram kayak gitu. Kalau website biasanya buat orang-orang yang lebih high class ya, pakainya website seperti itu. Marketplace orang-orang yang sering main apa namanya
e-commerce, sering belanja online kayak gitu. Nah, kemudian untuk contoh pemilihan alternatif cara penjualan ya, gimana sih contoh penggunaannya ya. Nah, cara satu, jadi ada 3 cara nih kalian bikin opsi. Yang pertama, si toko lampu itu ingin menjual produknya secara online ya, dengan memiliki toko di marketplace Tokopedia nih, dia milihnya Tokopedia. Kemudian cara yang kedua, dia bikin opsi kalau misalnya targetnya nggak tercapai nih. Nah, untuk mengejar sisa target, dia itu akan menjual melalui Shopee ya. Jadi kadang ada orang yang dia itu make 2 marketplace. Di Shopee ada, di Tokped ada, di Lazada ada gitu ya. Kemudian cara penjualan yang ketiga apa? Nah, untuk mengejar sisa tadi ya. Di Tokped misalnya dia udah 100 unit, di Shopee ada 50 ya. Kurang 50 lagi. Dia di cara penjualan ketiga ya, dengan cara dia cari reseller atau dropshipper sehingga di Instagramnya. Jadi yang jual produk dia itu jauh lebih luas karena kan relasi butuh ya. Kita kadang punya relasi terbatas. Nah, orang yang kita kenal punya relasi yang lebih dari kita. Nah, itu bisa membantu. Kemudian untuk yang nomor 2, target yang ingin dicapai misalnya 150 lampu untuk setiap bulan, tapi baru tercapai 50% nih atau 75 unit. Nah, di cara kedua, target yang ingin dicapai itu sebesar 75 unit untuk tiap bulan, tapi baru tercapai sekitar 50 sampai 60 unit setiap bulan. Kemudian di cara penjualan ketiga, itu target yang ingin capai 25 unit lampu hias untuk setiap bulan. Jadi di cara satu itu targetnya dia ngasih 75 ya. Cara kedua dia 50 sampai 60, di cara ketiga 25 kayak gitu. Jadi itu targetingnya. Kemudian di poin ketiga, kalau misalnya target penjualan tidak tercapai dan hanya mencapai maksimal 50% atau 75 unit, maka dia akan mencari cara nih untuk penjualan lain untuk mencapai sisa target yang belum terjual tadi, setengahnya ya kan. Nah, kemudian dia setelah dilakukan dengan cara penjualan di marketplace Shopee, ternyata penjualannya nambah. Nah, tadi kan Tokped, ini kan turunannya ke bawah gini ya. Di Tokped dia 75, kemudian di Shopee dia dapat 50 sampai 60 unit ya. Masih kurang nih 15 sampai 25. Dia pakai reseller atau dropshipper ya. Nah, setelah dilakukan dengan memiliki 3 reseller, penjualan bisa mencapai 25 unit per bulan. Seperti itu ya. Saling bahu-membahu dari satu cara ke cara lain. Jadi seperti kalian yang jualan via WA ya, jangan hanya fokus di WA. Kalian bukalah di Instagram atau marketplace ya, seperti itu, atau kalian cari reseller. Nah, kemudian untuk tahapan ketiga, merancang strategi pemasaran. Nah, dalam merancang strategi pemasaran, jadi sebelum menjual produknya itu kita juga merancang strateginya terlebih dahulu ya. Nah, ada beragam strategi nih, tapi untuk pemula nih seperti kita-kita ini, kalian bisa menggunakan bauran 4P. 4P. Product, price, place, sama promotion. Jadi strategi ini berpusat ke 4 keunggulan ini. Jadi nggak nambahin elemen lain. Ini 4 hal ini aja diunggulkan. Misalnya di dalam produk dia mengunggulkan dalam hal kualitas, kayak gitu ya. Kualitasnya itu premium misalnya. Kemudian di price-nya dia harganya middle. Jadi jangkauannya orang menengah ya, bukan yang mahal banget. Kemudian place, tempatnya terjangkau di sosial media, nggak yang harus orang datang ke toko offline. Kemudian promotion, dia promosinya di berbagai e-commerce kayak gitu ya. Nah, itu strategi pemasaran yang bisa digunakan. Nah, contoh strategi penjualan nih, kalian bisa ngelihat dengan unsur 4P tadi ya. Jadi strategi untuk ningkatin di produk kan ada 4 tadi ya. Produk, price, place, sama promotion. Nah, di produk itu yang pertama, untuk kuliner itu enak ya, berkualitas pada produk jadi dan jasa. Jadi servisnya bagus ya, kemudian rasanya juga enak. Keren, trendy, dan sesuai selera pasar.
Nah, itu kalian juga bisa misalnya kayak lampu hias tadi ya. Lampu hias tadi harus bentuknya itu lebih zaman now, lebih milenial gitu ya, lebih terkini. Kemudian keunggulan di produk yang lainnya adalah punya izin BPOM. Kalau misalnya kalian sekarang beli apa sih itu namanya kosmetik ya, pasti kalian udah pada pintar-pintar nih, ada BPOM-nya enggak ya, ada sertifikat halalnya enggak, ada SNI enggak, kayak gitu. Nah itu apa namanya keunggulan dari sebuah produk. Atau desainnya unik dan menarik. Nah tadi misalnya lampu hiasnya didesain dengan seunik mungkin yang dia itu limited, nggak ada yang bisa niru kayak gitu ya. Kemudian produknya kreatif dan inovatif. Misalnya produk kalian itu kalian jual baju, tapi bajunya juga bisa jadi apa namanya outer misalnya, atau kalian misalnya uh, punya payung yang sekaligus bisa jadi jas hujan kan, kreatif dan inovatif ya. Kemudian produknya belum pernah ada, produk atau jasanya belum pernah ada. Misalnya sekarang ada yang terbaru tuh, jasa curhat di Shopee ya kan, itu juga jasa yang belum pernah ada kayak gitu ya, kalian bisa menggunakan itu. Kemudian kemasan atau dekorasinya menarik. Nah jadi packagingnya kalian buat unik mungkin, sekreatif mungkin. Jadi nggak nyontoh produk yang udah ada. Ya, kalian bisa lihat dong produk kosmetik itu banyak banget ya berjamur, tapi mereka punya pangsa pasarnya sendiri. Karena kenapa? Kemasan sama dekorasinya itu sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian pelayanannya memuaskan. Jadi di service juga dengan baik. Misalnya punya customer service yang humble ya. Jadi nanya apa aja boleh kayak gitu ya, nggak yang judes kayak gitu. Dan responsible, jadi responsif gitu, nggak yang balesnya lama kayak gitu ya. Nah kemudian keunggulan pada harga di price. Nah keunggulan pada harga contohnya misalnya harganya tuh terjangkau ya berdasarkan segmentasi pembeli. Misalnya pembelinya itu menengah ke bawah ya, berarti range harganya itu nggak mahal-mahal banget ya, nggak yang ratusan ribu. Nah kemudian kalau yang menengah ke atas, nah itu kan orang-orangnya udah apa namanya harga ratusan ribu udah oke, apalagi yang udah golongan atas tuh ya, udah jutaan. Nah kalian juga harus tahu tuh pembeli kalian segmennya di mana ya. Kemudian ada diskon harga untuk pembelian dalam jumlah yang lebih banyak. Kan ada tuh yang harga retail ya, harga apa namanya harga untuk reseller kadang juga ada diskon ya kan. Harga kalian beli eceran itu beda harganya ya kan, seperti itu. Jadi kalian buatlah diskon-diskon yang berbeda seperti itu. Itu keunggulan pada harga. Kemudian harga dirasa pas nih sama si pembeli. Misalnya produknya itu kualitasnya bagus nih ya, premium, tapi dia harganya masih jangkauan menengah ke bawah. Nah itu kan dalam artian dia unggul nih dalam hal harga gitu ya, dia nggak murahan tapi produknya bagus gitu. Kemudian kalau masang harga tinggi, pembeli bisa mendapatkan keuntungan dari bonus atau nilai tambah produk. Nah sekarang banyak tuh orang-orang yang masang harga tinggi tapi nanti ngomongnya ada bonus goodie bagnya gitu ya, atau misalnya ada bonus masker atau apa gitu ya untuk pembelian berapa pieces misalnya kayak gitu. Nah jadi bikin orang-orang tuh tertarik dengan harga itu gitu ya. Kemudian harga paling murah di antara pesaing sejenis. Nah ini kalau misalnya kalian mau disegmentasi dengan harga murah. Jadi kalau misalnya orang lain jual baju misalnya 50.000 paling murah, kalian mau tuh naruh di harga 30.000 misalnya ya. Seperti itu. Jadi orang-orang segmentasinya adalah ekonomi rendah kayak gitu. Kemudian harga kompetitif. Harga kompetitif ini misalnya orang lain semuanya jualnya 30.000, tapi kalian berani ngasih harga 29.900. Ya, seperti itu ya. Jadi itu keunggulan dalam hal price. Kemudian untuk yang 2P lagi promotion sama place ya. Untuk place itu ada dua, offline sama online. Kalau offline kalian bisa mengunggulkan dalam hal lokasi dekat dengan segmen yang dituju. Misalnya kalian jual ikan dekat dengan laut misal ya,
Atau misalnya kalian jualan baju ya, baju seragam dekat dengan sekolah. Nah, kayak gitu ya. Jadi lokasinya itu dekat dengan segmen yang dituju. Kemudian lokasi dekat dengan pusat keramaian, strategis. Ya, biasanya kayak mall-mall itu pasti adanya di tengah-tengah keramaian kayak gitu kan. Nah, kemudian nih, lokasi mall yang ramai pengunjung. Kalau misalnya kalian mau jualan di mall, jangan cari mall yang sepi kayak gitu ya. Kemudian lokasi strategis nih yang dilalui banyak orang serta kendaraan. Jadi nggak jualan di dekat kuburan misalnya, kan orang pada nggak tahu gitu ya. Kemudian lokasinya itu dekat dengan pabrik. Nah, itu biasanya lebih memudahkan dalam hal mendistribusi seperti itu. Kemudian lokasi dekat dengan sekolah ya, kayak tadi. Kalau dekat dengan sekolah, jualan baju seragam, ataupun dia jualan kosmetik dekat sekolah SMA. Karena anak SMA kan suka dandan. Tapi kalau jualan kosmetik dekat sekolah SD, kan anak SD kebanyakan pada nggak pakai kosmetik kayak gitu ya. Nah, jadi disesuaikan. Kemudian lokasinya dekat dengan kantor yang ramai dikunjungi. Tuh lihat kayak kantor-kantor di daerah Kuningan ya. Itu kan jualan di sana pasti ramai karena kan banyak pekerjanya. Kemudian lokasi di pasar yang ramai. Nah, kalau di pasar, of course kan ada orang yang lewat ya. Jadi pangsa pasar kita jelas. Kemudian kalau untuk usaha online, keunggulannya di mana? Kita bisa lokasinya dekat dengan tempat produksi ya. Jadi nggak yang harus dekat dengan konsumen, tapi dekat dengan tempat produksi. Kemudian lokasi dekat dengan penyedia jasa paket atau pengantaran. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kalian mau ngirim barang tapi uh, kurirnya itu jauh ya, jasa pengantarannya itu jauh. Kemudian lokasi mudah dijangkau nih oleh jasa transportasi dengan aplikasi. Misalnya kita mau pakai aplikasi GoSend ya kan, itu mudah terjangkau. Seperti itu. Itu keunggulan pada lokasi. Nah, kalau untuk pada promotion, itu keunggulannya kalian bisa ngelihat juga ada dua, promotion offline sama online. Jadi kalau misalnya offline, kita bisa memberikan keunggulan kayak ngasih brosur ya pada segmen yang tepat ya. Sekarang kan orang-orang pada pakai brosur tuh, katalog. Kemudian kita bagiin tester atau contoh seperti itu. Kemudian kita push dulu. Nah, oke, kita lanjut. Dalam promosi pun itu ada dua kategori nih ya, kita promosi offline sama online. Nah, gimana nih kita ningkatin keunggulan dalam hal promosi offline ya? Kalian bisa menggunakan tadi memberikan brosur ya sesuai sama segmennya. Nggak mungkin kalian ngasih brosur barang kalian ke kakek-kakek ya, nenek-nenek, mereka baca aja udah susah kayak gitu ya. Jadi harus sesuai sama segmennya. Kemudian kalian kasih tester atau contoh. Kalian pasti dong kalau ke mall ngelihat produk-produk makanan pasti ada testernya, kakak dicoba aja dulu gitu ya kan. Nah, itu apa namanya, keunggulan dalam hal promosi seperti itu. Atau contoh, ini kakak bajunya bisa dicoba dulu kok kayak gitu ya. Nah, itu kalian kalau dalam produk offline kan, kalau online nggak mungkin ditester kan, barangnya jauh ya. Kemudian menggunakan spanduk digital dengan desain yang menarik. Jadi saat promosi offline pun kalian itu punya spanduk digitalnya ya. Jadi entah itu nanti kalian cetak atau enggak ya. Kayak di Mainum misalnya kan di depannya itu ada banner kadang ya, seperti itu. Kemudian melakukan penawaran diskon khusus. Nah, kalian bisa kakak beli 4 gratis 1 gitu ya. Itu kan penawaran diskon khusus. Atau misalnya kalian uh, untuk anak sekolah misalnya kalian kasih harga khusus seperti itu ya. Nah, kemudian mengirimkan surat penawaran. Kalian juga bisa nih buat apa namanya, promosi. Kalian kirim surat penawaran ya, kasih katalog ke orang-orang yang kalian tawarkan kayak gitu ya. Kemudian memberikan kartu nama. Nih, banyak nih kita temuin ya. Kalau misalnya kenalan ngasih kartu nama, supaya apa? Dia ngelihat nih, oh dia jualan ini, kayak gitu ya. Itu bagian dari promosi offline. Kemudian kalian juga bisa membuat strategi getok tular ya, word of mouth atau antrian. Jadi ketika satu orang sudah merasakan produk kalian, kalian pasti apa namanya, diajak temennya ya buat gitu ya. Atau kalian pasti sering ngelihat zaman sekarang kalau kalian posting produk kalian di Instagram itu sama si pemilik usahanya dikasih diskon ya.
Produknya gratis kalau kalian ini apa namanya posting di sosial media. Nah itu kan bagian dari mood to mood nih supaya eh, apa namanya barangnya itu dikenal sama orang lebih luas seperti itu. Kemudian ini strategi beli dua gratis satu yang tadi ya, kayak ibu bilang beli 4 gratis satu misalnya. Sebenarnya itu harganya sama ya, harganya itu harga 3, tapi dibikin strategi beli dua gratis satu supaya lebih menarik. Kemudian kalian bisa buat membership dengan diskon dan fasilitas khusus. Nah ini kan juga sama yang seperti ibu bilang kemarin, ini untuk mendeteksi siapa sih uh, customer setia kalian, pelanggan setia kalian ya. Nah, ada kartu membernya kakak ya, sekarang lagi ada gratis dengan belanja 100.000 bisa tebus murahnya kakak kayak gitu ya. Nah itu kan bagian dari apa namanya keunggulan dalam hal promosi seperti itu ya. Nah kemudian kalau hal promosi online bagaimana keunggulannya ya, kalian bisa membuat apa namanya menggunakan minimal 2 media online dengan pengguna terbanyak kayak sekarang Tokped sama Shopee itu ya yang lagi unggul. Kalian bisa pakai dua itu atau kalian bisa merambah ke Instagram atau bikin web sendiri ya. Nah kemudian memanfaatkan fitur promosi yang disediakan sama si media online itu. Kan kayak di Shopee itu ada apa namanya kalian buat nge-up produk kalian itu dengan cara kalian bayar iklan. Nah itu biar produk kalian muncul paling atas. Nah kalian bisa pakai fitur-fitur itu dan of course pasti kalian ngeluarin modal untuk hal itu, tapi itu akan lebih effort ya, menghasilkan hasil yang lebih baik ketimbang kalian nggak melakukan promosi apa-apa. Kemudian kalian bisa menerapkan search engine optimization atau SEO ya. Nah jadi apa namanya kalian bisa menggunakan hal-hal ini di dalam promosi online kalian ya. Jadi ketika orang cari produk kalian nih, jangan bikin nama produk yang susah ya. Misalnya kalian bikin nama produk yang enggak relate sama produk kalian. Cantikku, orang kan nggak mungkin dong nge-searching produk yang mereka butuh dengan nama itu ya. Misalnya kalian jual baju, ya kalian apa namanya pakailah hal-hal yang nama-nama yang berkaitan dengan dress, clothing atau apa ya. Jadi orang ketika pencarian ya melakukan search engine itu bisa ketemu seperti itu. Karena kadang ibu juga kalau mendesak lagi perlu apa, ibu pakai cara itu gitu ya. Nah, seperti itu dia untuk materi kita untuk di bab 2 ya, pemasaran produk usaha. Selanjutnya nih rangkuman ya. Kalian bisa lihat di sini kita ulang sedikit. Jadi American Marketing Association itu mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi ya dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya ya. Jadi pemasaran itu nggak hanya sales, nggak hanya promosi ya, tapi dia menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, itu juga namanya pemasaran. Sedangkan menurut Philip Kotler ya dalam ilmu pemasaran seringkali para pemasar ini membagi 10 tipe entitas untuk dipasarkan ya. Jadi ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide, itu adalah 10 hal yang dipasarkan. Jadi tidak hanya barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, pemasar adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain ya, tanda kutip mencari uang ya, dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Dia kasih kita entitas tadi ya, 10 entitas tadi dikasih ke kita, mereka minta sumber daya kita seperti itu ya. Kemudian ada 8 keadaan permintaan nih dalam pemasaran yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita memasarkan sesuatu tidak mungkin akan mulus-mulus saja ya, pasti ada ke-8 hal ini. Yang pertama apa? Permintaan negatif, permintaan yang tidak ada, permintaan laten, permintaan yang menurun, permintaan yang tidak teratur ya, permintaan penuh, permintaan berlimpah, sama permintaan tidak sehat. Kemudian proses perencanaan pemasaran itu terdiri atas analisis terhadap kelima hal ini ya. Jadi ketika kita melakukan proses perencanaan, kita menganalisa dulu peluang pemasaran, pemilihan pasar sasaran, kemudian perancangan strategi pemasaran,
pengembangan program pemasaran, sama pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Nah, sedangkan komponen utama dalam pemasaran itu ada 3 ya, outlook, arsitektur, sama scorecard. Kemudian target penjualan itu nilai yang ingin kita capai saat usaha kita melakukan pemasaran. Jadi dengan target ini akan lebih baik kalau ditentukan dalam jumlah produk yang ingin dijual dan nilai rupiah. Nah, kemudian strategi pemasaran 4P itu strategi pada produk, price, place, dan promotion ya. Inti dari strategi pemasaran ini lebih pada meningkatkan keunggulan di keempat hal ini. Kemudian pembuatan alternatif cara penjualan itu penting direncanakan supaya apa? Mengantisipasi kalau target penjualannya tidak tercapai. Seperti itu ya. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung nanyakan di grup WA ataupun kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kalian mau ketemu langsung di sekolah juga it's okay. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laper, bentar aku lagi ini nyimpen record. Kok disimpan? Bunyi bawa parfum nggak? Enggak, aku nggak pernah pakai parfum. Kok aku bau 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 asap? Itu mungkin kamu pas